belakangan ini Trump terlihat kian galau ya. Ya serba salah. Bahkan sudah mulai ngambek ini. Tidak didukung Israel lah untuk melakukan invasi darat ke Iran. Tampaknya dia ini terjerat oleh siasat Netanyahu kan. Maju kena, mundur kena, diam pun juga kena. Kalau ada yang bilang ada pemimpin-pemimpin sinting, pemimpin-pemimpin gila, itu kok benar adanya. Kan belakangan itu muncul ada sebuah buku yang menggambarkan ada 5 presiden atau pemimpin dunia yang gila. Akan ada Kennedy, Nicholas Maduro, Johnson atau siapa lagi, dan ya salah satunya ya ini, Trump ini. Yang menarik sebenarnya kemarin di peringatan Hari Paskah di Vatikan kan Paus Leo juga ikut mengingatkan gitu kan, bahwa pemimpin dunia sebaiknya memilih jalan perdamaian ketimbang menggunakan kekuatan mereka untuk berperang. Pemimpin yang memaklumkan adanya perang, itu doanya tidak akan didengar oleh Tuhan. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Ahmad Bunto. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, selamat bergabung kembali. Nah, ini terima kasih. Tadi saya dengar ini super sub ya, super sub yang menaikkan views. Kalau ada Mas Bunto views. Mudah-mudahan pemain inti nggak ada halangan ke depan. Super sub dari Persitema ya. Manggung. Kalau yang berhalangan hadir kan dari Kertosono. Nganjuk tapi kan ini. Entah lagi kan masuk starting line up. Udah masuk starting line up. Mau gimana viewsnya naik terus. Oke, Mas Jaka Budi. Iya Mas, siap. Setelah cedera 2 pekan, kembali turun gelanggang. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Ini yang Mas Jaka ini yang selalu saya ingat ini, menginginkan perang cepat selesai, tapi dengan catatan. Dengan kemenangan Iran. Iran yang menang. Ya kita bahas itu lagi lah ya. Iyalah, masih rame. Belakangan ini Trump terlihat kian galau ya. Iya. Ya serba salah. Statement-statementnya juga semakin jauh dari kenyataan kan. Bahkan sudah mulai ngambek ini. Sudah mengancam akan keluar dari NATO, tidak didukung Israel lah untuk melakukan invasi darat ke Iran. Terus mengancam akan membawa neraka ke Iran gitu kan. Tapi faktanya jet tempur Amerika dijatuhkan oleh Iran. Yang terakhir F-15E ya, Strike Eagle. Terus kemudian helikopter Black Hawk juga dijatuhkan. Terus kabar terbaru malah Hercules kan? Iya, Hercules C-130 juga dijatuhkan. Nah, tentu saja ini membuat Trump semakin kelimpungan kan. Tampaknya dia ini terjerat oleh siasat Israel, siasat Zionis, siasat Netanyahu kan. Maju kena, mundur kena, diam pun juga kena. Jadi serba salah, betul-betul serba salah. Mas Jaka kayaknya udah semangat ini. Sudah 2 minggu tidak ngomongin Trump. Jadi gimana ini Mas? Lanjutan perang ini bakal seperti apa? Ini sudah 6 pekan loh. Iya. Apakah akan segera pekan ke-6? Iya, sudah pekan ke-6 ya. Sudah memasuki pekan ke-6. Apakah akan segera selesai seperti yang disampaikan Trump? Atau justru sebaliknya kan, Iran makin, ini yang terakhir-terakhir ini kan, Iran tuh melancarkan serangan yang besar-besaran ke Israel, beberapa kota di Israel. Jadi seperti apa? Kalau tadi Mas Ar bilang apa? Kalau maju kena, mundur kena, diam pun kena. Ya? Iya, diam pun kena. Iya, emang serba salah sih. Iya. Kalau mungkin istilahnya pulang malu, nggak pulang rindu. Itu kan lagunya Armada ya. Pulang malu tidak pulang rindu. Itu yang kata Mas Kohar itu banyak kita lihat di bak belakang truk kan. Kalau ini pulang malu tidak pulang, ya makin galau. Iya, ya makin kan? malu. Makin malu juga. Jadi memang sangat di luar dugaan ya menurut saya apa yang terjadi di Iran itu. Kalau kita lihat pernyataan Trump ini kan tidak pernah sesuai dengan apa yang di lapangan kan. Dulu dia bilang ketika dia nyerang 28 Februari itu kan
paling lama hanya butuh waktu 1 bulan, Iya. 4 pekan. Iya. Faktanya sekarang udah masuk pekan ke-6. Perlawanan Iran kan masih sangat sengit. Dulu dia bilang katanya begitu pemimpin tertinggi atau para jenderalnya itu bisa dieliminasi, rakyat Iran akan berontak. Faktanya kan justru kebalikannya. Begitu Khamenei meninggal, dibunuh, justru perlawanan rakyat Iran itu kan berlipat-lipat. Jadi hal-hal seperti ini ya sangat tidak disangka oleh Trump. Apalagi kalau kita lihat belakangan ini dukungan terhadap dia itu kan semakin menipis. Tidak hanya dari rakyat Amerika yang mayoritas itu menolak serangan Amerika dan Israel ke Iran kan. Bahkan kalau kita lihat survei terakhir itu, masyarakat Yahudi di Amerika itu mayoritas juga menolak. 55% menolak serangan Israel dan Amerika ke Iran dan hanya sekitar 35% yang setuju. Jadi ini semakin menunjukkan bahwa perang ini sebenarnya perangnya siapa? Perangnya Trump, perangnya Netanyahu, yang pasti bukan perangnya rakyat Amerika. Dan yang pasti juga bukan perangnya rakyat dunia. Dan ada keyakinan begini, sebenarnya Trump ini terjebak oleh bujuk rayu Netanyahu. Salah satu perwira CIA itu bilang, selama Netanyahu berkuasa di Israel, dia itu selalu membujuk Presiden Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Dan yang terbujuk oleh rayuan Netanyahu itu hanya Trump. Sebelumnya itu tidak pernah ada presiden yang terbujuk rayuan Perdana Menteri Israel untuk menyerang Iran. Dan bujuk rayu ini akhirnya ya kita saksikan sendiri, kita lihat bersama-sama ya akhirnya ya justru menyudutkan Trump. Kalau kita lihat ya seperti serba salah apa yang dia lakukan. Dia bilang katanya kemenangan sudah dicapai, tetapi perlawanan rakyat atau perlawanan militer Iran juga semakin gila-gilaan. Katanya angkatan laut sudah dihancurkan, rudal sudah dihancurkan, udara juga sudah dikuasai oleh Israel dan Amerika, tetapi faktanya fakta terbaru itu kan F-35 bisa ditembak, F-15E bisa ditembak, Black Hawk, C-130, sebelumnya juga F-15 kan. Yaitu membuktikan bahwa apa yang dikatakan Trump itu ya bohong. Ya mungkin dia halu dengan apa yang dia harapkan, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Dan saya pikir kalau hal ini terjadi sekarang moral ada di tangan Iran. Justru Amerika dan Israel itu bisa jadi mengalami demoralisasi. Dan kalau itu yang terjadi ya mau tidak mau, ya meskipun akan menanggung malu luar biasa, kok saya pikir Trump ini tidak perlu waktu cukup lama untuk mengakhiri perang. Daripada masa depannya dia sebagai presiden semakin berbahaya untuk dimakzulkan, ya saya pikir akan segera menarik pasukannya. Kalau dia lihat, dia bilang sebulan lagi ya, apa tuh kemarin tuh 4 pekan lagi ya, dia ditarik ya. Ya itu saya pikir akan dia lakukan. Ya mungkin dia juga berhitung kan, karena kalau diteruskan juga kemenangan belum tentu didapat. Dan yang pasti kekalahan dalam arti situasi dunia yang semakin tidak menentu, kekalahan politik pasti akan didapatkan oleh Trump, dukungan internasional terhadap dia akan semakin menipis. Ya kalau kita lihat sekarang Uni Eropa itu sudah banyak yang ngebalik badan kan. Austria tidak mengizinkan udaranya untuk pesawat militer Amerika untuk menyerang Iran. Spanyol juga. Bahkan yang paling berani itu kan Presiden Prancis, Emmanuel Macron itu. Dia bilang mengajak negara-negara dunia untuk mandiri, tidak bergantung pada Amerika. Jadi ini menunjukkan bahwa secara politik menurut saya Amerika itu di bawah Trump sudah mengalami kekalahan yang sangat fatal dalam perang melawan Iran ini. Ya itulah, itu yang membuat
Trump semakin galau kan. Iya. Permintaan Trump negara-negara sekutu itu, sekutu utamanya ya, Iya. terutama negara NATO itu untuk mendukung Amerika Serikat itu bertepuk sebelah tangan. Iya. Bertepuk sebelah tangan. Inggris sudah nolak kan? Inggris menolak, Prancis, Spanyol semuanya. Mulai dari meminta negara-negara sekutunya itu untuk mengirimkan kapal perang ke kawasan Selat Hormuz. Kemarin juga meminta untuk dukungan invasi darat, juga tidak mendapatkan respon yang positif. Termasuk juga dari Israel. Sekutu utamanya yang membuat Trump memutuskan untuk menyerang Iran. Kan sebenarnya bisa jadi itu karena provokasinya Netanyahu. Kalau tadi Mas Jaga menyebutkan termakan bujuk rayunya Netanyahu kan gitu. Nah, apa yang membuat Israel ini tidak mendukung rencana Amerika Serikat untuk melakukan invasi melalui darat? Invasi untuk perang darat itu memang sebuah keputusan sulit saya kira buat Amerika maupun Israel karena itu berat ya. Dari sisi geografis pun Iran itu punya semacam benteng alami gitu di pegunungan-pegunungan itu yang akan membuat susah. Jadi itu perang darat itu akan membuat deploy pasukan sangat banyak dari Amerika maupun Israel. Sekarang kalau nggak salah sudah 50.000 ya yang masuk ke wilayah Timur Tengah ya, Iya. melalui darat. Kan waktu itu ada analis juga yang memperkirakan kalau mau menguasai bisa setidaknya mengimbangi kekuatan Iran di darat, ya 400.000 sampai 500.000. Israel pas berhitung bahwa itu juga tidak akan murah dari sisi biaya dan juga belum tentu menjanjikan kemenangan karena kekuatan Iran pasti ada kekuatan tersembunyi yang mungkin kita nggak tahu untuk jalannya perang darat ini kan gitu. Apalagi tadi didukung oleh kondisi geografis Iran yang cukup mendukung dengan pegunungan-pegunungan di wilayah selain selatan. Selatan kan ada pantai yang dekat dengan Selat Hormuz. Ancaman Amerika pun banyak yang menilai ancaman terkait perang darat itu hanya sebagai sebuah diplomasi untuk menekan Iran lewat kekerasan gitu loh. Jadi sebenarnya Amerika pun mungkin sebenarnya juga nggak terlalu pede. Apalagi kalau mereka sudah ditinggalkan oleh aliansinya termasuk Israel yang nggak mau. Jadi saya kira ini hanya untuk salah satu bentuk diplomasi dengan jalan kekerasan. Dan akhirnya akan banyak kalangan, banyak ahli yang memperkirakan perang darat tidak akan dilakukan akhirnya sama Amerika. Dan Iran pun kan sudah siap sekali untuk menyambut itu sebenarnya kan. Sudah menyiapkan rangka untuk pasukan Amerika kan. Iya. Sekarang kan sebenarnya yang menjadi persoalan kan ya tadi kegalauan Trump itu karena dia sudah bingung. Exit strateginya itu bingung. Karena kalau dia sekarang dengan klaim-klaim kemenangan yang berapa kali dia lontarkan, tiba-tiba sekarang dia mundur atau apapun, ya nama dia sebagai presiden yang memulai perang, mungkin dia akan jatuh harga dirinya gitu ya menurut saya. Tapi kalaupun kalah nanti juga dia akan dikenang sebagai presiden yang memulai perang dan mengakhiri perang dengan kekalahan. Jadi dia bingung saya kira sekarang. Kondisi saya kira sih tahu ya bahwa Iran kekuatannya ternyata masih tangguh dan masih bisa bertahan. Tapi secara keseluruhan perang ini juga belum dia menangkan. Bahkan mungkin tidak akan dia menangkan. Cuma dia belum tahu gimana cara untuk keluar. Jalan keluar dari situasi ini gitu loh. Strateginya yang membuat dia tetap dengan pride-nya, tapi juga kepentingan dia yang dibawa dalam perang ini pasti tetap bisa didapat gitu kan. Walaupun sebenarnya perang ini kan kepentingannya lebih banyak
kepentingan Israel yang ini kan. Iya. Amerika apa kepentingannya nggak ada. Ini kan soal eksistensial Israel aja karena dia khawatir dengan dominasi Iran di Timur Tengah dengan nuklir Iran yang Amerika sebenarnya ya karena tabiat mereka yang selalu ikut campur ya jadi dan apalagi Israel yang menjadi sekutu utamanya yang punya gawe katakanlah gitu jadi mereka yang mendukung. Jadi mungkin pertempuran secara kalau kita lihat di berita-berita ya pertempuran di lapangan yang selama ini lewat serangan-serangan udara gitu secara korban dan fasilitas yang dihancurkan mungkin terlihat menang Amerika sebenarnya kan di pertempuran itu. Cuma secara perangnya karena tujuan dia tidak ada yang tercapai, ya bisa dikatakan kalah untuk saat ini ya. Ya apalagi belakangan ini kan alat-alat perang Amerika banyak yang dihancurkan oleh Iran kan. Tapi ada hal juga yang menarik nih, yang menunjukkan kepanikan Amerika ini. Ya kemarin Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth ya, itu kan memecat Kepala Staf Angkatan Darat Randy George dan beberapa jenderal senior ya. Nah, apa yang melatar belakangi pemecatan itu? Nah, apakah ini sebagai potret kepanikan dari Amerika Serikat? Iya, itu salah satu potret indikasi bahwa mereka itu sedang panik. Kalau umpamanya tidak panik, kalau semua skenario itu berjalan sesuai yang diinginkan, ya pasti tidak akan ada perubahan. Tapi ada juga begini, ada juga yang anggapan bahwa para jenderal ini sudah tidak mendukung. Ya tidak mendukung setengah hati. Artinya bahwa militer Amerika pun itu tidak punya semangat yang betul-betul penuh untuk menyerang Iran ya karena betul tadi Mas Punto bilang ya karena tidak ada alasan Amerika untuk menyerang Iran kok. Coba alasannya apa? Soal nuklir ya kan Iran sudah berkali-kali menegaskan bahwa mereka tidak ingin memiliki senjata nuklir. Bahkan ketika serangan itu terjadi itu kan masih dalam proses negosiasi kan. Jadi kalau kemudian Amerika itu menyerang Iran secara sepihak yaitu ya karena ada Israel di belakangnya, karena Trump terbujuk rayu oleh Netanyahu kan dan itu betul akhirnya ya serba salah sekarang Trump ini kan. Apalagi sekali lagi dukungan dari rakyat Amerika sendiri kan sangat minim terhadap perang ini. Bahkan ya rakyat Amerika juga merasa tidak ada alasan soal nuklir. Mereka juga tidak percaya bahwa Iran itu merupakan ancaman bagi Amerika. Bahkan para petinggi intelijen itu kan juga waktu itu sudah menyatakan bahwa belum ada indikasi, belum ada fakta bahwa Iran itu bisa mengancam Amerika. Jadi ketika sebuah perang itu tidak didasari pada tujuan yang jelas, tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bisa diterima oleh seluruh bangsa, saya pikir hasilnya tidak akan maksimal, tidak akan sesuai yang mereka harapkan. Saya pikir ini pertama ya perang ini kan karena Trump sekali lagi karena bujuk rayu oleh Netanyahu, yang kedua ya karena Menteri Pertahanannya emang juga hobi perang kan. Peter ya kalau kita lihat pernyataan-pernyataannya itu kan ini seseorang yang bahkan ya sudah membawa-bawa agama, sudah rasis dan mereka menganggap perang ini kan perang suci. Kalau seorang Menteri Pertahanan di sebuah negara sebesar Amerika yang punya kekuatan militer paling besar di dunia, yang punya ribuan hulu ledak nuklir, punya pikiran atau punya latar belakang seperti itu kan sangat berbahaya. Bagaimana kita bisa bergantung pada seorang Menteri Pertahanan yang hobinya perang, yang hobinya bahkan kalau dalam pidatonya itu dengan bangganya mengatakan militernya membunuh para pemimpin negara lain, itu kan kok saya pikir kalau ada yang bilang ada pemimpin-pemimpin sinting, pemimpin-pemimpin gila itu kok benar adanya.
Kan ada tuh, sekarang ada belakang itu muncul ada sebuah buku yang menggambarkan ada 5 presiden atau pemimpin dunia yang gila. Nah, kan ada Kennedy, Nicholas Maduro, Johnson atau siapa lagi, dan salah satunya ya ini Trump ini. Ya, kalau kita lihat coba seorang presiden dengan mudahnya, dengan tanpa beban dia menghina presiden negara lain secara pribadi coba. Yang soal Macron itu, yang dia bilang pernah ditampar istrinya, itu bagaimana kalau kita menganggap menyikapi seorang presiden seperti itu, kemudian juga merendahkan Inggris yang selama ini menjadi sekutu utama, kemudian macan kertas disebut. Macan kertas menyebut apa kapal induk Inggris itu hanya kapal induk mainan segala macam. Itu jadi menurut saya kok sangat berbahaya dunia kalau masih ada pemimpin-pemimpin seperti itu ya. Dan itu juga dirayakan betul oleh rakyat Amerika kan. Ya kemarin di No Kings itu kan. Iya. Demo besar-besaran 8 juta lebih rakyat Amerika. Jutaan orang. Ya artinya begini. Jadi sekarang dunia itu masih, kita beruntung masih banyak orang yang punya akal waras. Tetapi kita juga harus betul-betul berhati-hati, betul-betul waspada, karena masih ada juga para pemimpin dunia yang sinting, yang gila, dan itu tidak boleh dibiarkan. Dan saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Macron. Ya, dunia itu harus betul-betul bisa mandiri, jangan selalu tergantung dengan Amerika. Dan kalau itu yang terjadi, saya pikir kok Amerika akan sadar diri bahwa mereka itu bukan segalanya. Kita apresiasi lah negara-negara Uni Eropa yang mulai sadar bahwa ya tidak boleh ada satupun negara yang merasa di atas negara lain. Kita juga apresiasi lah dengan rakyat kita yang dari hasil survei 3 lembaga survei terbaru itu, LSI, Saiful Murjani Research and Consulting sama Indikator, 83% rakyat kita itu menolak perang, itu menolak serangan Amerika Israel ke Iran. Saya pikir kita masih banyak lah rakyat kita yang punya akal waras lah ya. Ya karena tidak ada satupun alasan bagi setiap negara untuk menyerang negara lain. Apalagi kalau itu didasarkan hanya kepentingan pribadi. Tetapi saya juga bolehlah mengkritik kan, masih banyak juga rakyat kita yang justru mendukung Amerika dan Israel. Saya juga tidak tahu lah pertimbangan mereka apa. Apakah pertimbangan agama? Ya kalau pertimbangan agama, kita apa? Karena Iran orang Islam. Ya harap diketahui bahwa di Iran itu ada sekitar 30.000 rakyat Yahudi. Dan mereka mendukung pemerintahan Iran. Dan mereka hidup damai di sana. Dilindungi, diberi kebebasan untuk menjalankan keyakinannya. Dan mereka saat ini berdiri di pihak Iran, bukan kepada negara Zionis Israel dan Amerika. Apakah rakyat kita yang mendukung Amerika dan Israel tidak berpikir soal itu? Dan mungkin saya justru curiga, jangan-jangan ya, kalau seandainya Israel itu menyerang Indonesia, kok mereka itu justru membela Israel, bukan membela Indonesia. Kita lihat fakta yang ada, apa yang mereka katakan, beberapa influencer, dia sering mengunggah video-video pendek yang mengglorifikasi Israel, yang mengagung-agungkan Amerika, yang merendahkan rakyat kita karena kita mendukung Iran. Ya, kita mendukung Iran kalau saya bukan karena soal agama. Saya juga soal kemanusiaan dan soal tata bernegara dunia. Sama seperti kita juga harus menolak habis-habisan ketika Amerika dengan seenaknya menculik Maduro. Itu kan juga tidak benar kan. Dari sisi hukum internasional tidak ada satupun yang bisa menjadi pembenaran yang dikatakan Amerika. Dan itu kalau itu terus dibiarkan, kalau negara-negara lain itu masih membiarkan Amerika seperti itu, saya pikir kok
ya negara akan terus kacau. Ada salah satu pernyataan salah satu profesor dari Universitas Chicago kalau nggak salah. Dari 2001 atau 2011 ya. 1971 sampai 2021 itu Amerika itu sudah membunuh sekitar 38 juta orang di seluruh dunia. Baik itu melalui perang secara langsung maupun dengan embargo ekonomi maupun dengan mengacak-acak pemerintahan sebuah negara sehingga terjadi perang antar saudara di negara tersebut, itu 38 juta orang loh. Itu profesor di Amerika yang bilang. Apakah hal seperti akan terus dibiarkan? Saya pikir negara-negara Eropa yang selama ini menjadi sekutu sudah mulai menunjukkan sikap yang tegas ya. Ya mudah-mudahan akan semakin banyak negara yang seperti itu. Mudah-mudahan negara-negara Arab itu mulai sadar bahwa mereka selama ini yang membiayai Amerika, tetapi mereka sekarang menjadi korban dari serangan. Jadi ya kalau sekarang negara-negara Arab itu apa yang bisa kita harapkan? Mereka juga terus membiarkan wilayahnya menjadi pangkalan Amerika untuk menyerang Iran. Dan lucunya Trump sudah meminta biaya dari negara-negara di Timur Tengah. Bagaimana mereka justru mengutuk habis-habisan Iran, tetapi dia membiarkan begitu saja serangan yang dilakukan Amerika sama Israel. Jadi ya mudah-mudahan gerakan yang dilakukan di Amerika itu semakin menyebar ke dunia. Dan negara-negara lain semakin sadar bahwa tidak boleh ada satupun negara di dunia ini yang merasa berada di atas negara-negara lain. Iya, soal peperangan di Timur Tengah ini, katakan Mahmud, agresi militer Israel dan Amerika ke Iran, agresi militer Israel ke Gaza dan Lebanon, ini kan sudah berdampak pada Indonesia kan? Iya. 3 prajurit kita yang tergabung dalam penjaga perdamaian di Lebanon, UNIFIL, ada Mayor Infantri Yulmi Aditya Iskandar, Serka Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda Fahrijal Ramadan ya. Itu 3 prajurit kita yang akhirnya gugur di Lebanon Tengah. Banyak yang mengatakan bahwa itu terkena serangan militer Israel. Iya kan? Cuman pemerintah kita belum secara tegas mengatakan itu kan. Nah, bagaimana pemerintah kita menyikapi gugurnya 3 prajurit ini di Lebanon? Bahkan ada juga yang berita terakhir ada 3 lagi prajurit yang terluka kan karena serangan di Lebanon Tengah. Ya, sekarang yang sudah dilakukan pemerintah kan mendesak ke PBB untuk melakukan investigasi yang independen untuk mengusut gugurnya yang 3 prajurit itu, termasuk yang terakhir insiden terbaru yang melukai 3 prajurit lagi dari TNI gitu kan. Termasuk dalam minggu lalu itu ada pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB juga, perwakilan tetap Indonesia itu juga sangat cukup keras menyampaikan. Jadi selain kecaman juga mereka menuntut investigasi yang menyeluruh terhadap PBB dan independen sehingga nanti akan ada konsekuensi dan hukuman untuk negara yang terbukti melakukan itu, kelompok ataupun negara. Walaupun sekarang memang yang santer disebut ya memang Israel, walaupun Israel di dalam forum itu juga membantah mereka yang terlibat dalam penyerangan itu. Tapi nah itulah kita mesti mendesak investigasi itu dilakukan dengan segera, tapi juga dengan akuntabel dan independen gitu ya. Jadi tidak ada lagi penyelidikan, kita hanya berdasar pada penyelidikan investigasi internal dari negara-negara yang berkonflik. Jadi sehingga yang kita minta kan impunitas terhadap negara pelaku serangan itu tidak terjadi, dan ke depan prajurit kita tidak lagi menjadi tumbal dari nafsu kekuatan militer yang di luar kendali seperti itu. Gitu. Tapi juga banyak juga yang mendesak bahwa pemerintah kita mesti mengkaji ulang pengiriman pasukan perdamaian di negara-negara, terutama ketika Badan Dunia PBB terbukti tidak bisa melindungi
tentara kita dari serangan-serangan yang dilakukan pihak berkonflik gitu. Tapi itu saya kira itu masih jadi perdebatan ya, karena ada juga pihak yang tetap menginginkan bahwa kita tetap mengirimkan atau tidak memoratorium pengiriman, tapi dengan tetap mendesak PBB untuk meningkatkan level perlindungan buat mereka lah. Tapi saya kira ini menjadi catatan tersendiri ya. Kita asumsikan bahwa itu pelakunya ada Israel, bahwa memang Israel ini ya memang seperti itulah kelakuannya gitu Nggak kan. pandang bulu. Iya. Siapapun dihajar. Jadi kasus ini mungkin hanya satu ya dari kelakuan Israel, militer Israel yang di luar batas gitu kan. Karena ya kita bisa lihatlah di Gaza contohnya atau dimanapun ketika gencatan senjata sudah disepakati, diberlakukan, mereka tetap melancarkan serangan-serangan. Ini juga untuk markas-markas UNIFIL yang seharusnya steril dari serangan, mereka tetap serang. Jadi inilah yang mesti kita catat, bahwa Israel memang bukan negara yang menginginkan perdamaian sepertinya di dunia ini gitu kan. Itu yang juga yang menarik sebenarnya kemarin di peringatan Hari Paskah di Vatikan kan Paus Leo juga ikut mengingatkan gitu kan, bahwa dia menyampaikan, menyerukan bahwa pemimpin dunia sebaiknya memilih jalan perdamaian ketimbang apa istilah dia, menggunakan kekuatan mereka untuk berperang. Ini menegaskan apa yang dia sampaikan sebelumnya, walaupun dalam khotbah atau apa kalau Paskah, dalam khotbah Paskah itu dia tidak menyebut negara ya, tapi selama ini kan dia cukup keras untuk dalam menyoroti perang Iran, termasuk yang sebelumnya kan dia Paus sempat mengatakan bahwa pemimpin yang memaklumkan adanya perang itu doanya tidak akan didengar oleh Tuhan. Nah, gitu. Itu kalau menurut Paus Leo seperti itu, dan kalau menurut Kardinal Suaryo itu sebuah kalimat yang keras dari Paus dengan kata-kata seperti itu. Itu artinya bahwa memang dunia menginginkan perdamaian dari sisi apapun ya, termasuk dari sisi ekonomi kan. Ekonomi sekarang dunia udah kacau, termasuk ya kita juga mungkin merasakan ada beberapa komoditas yang harganya sudah mulai melonjak. Ember apa Nah, termasuk ya produk-produk plastik, peralon, ember, itu pun katanya sudah naik. Itu kan juga karena sebagai dampak dari perang juga kan. Termasuk Amerika juga, warganya kemarin ada kan yang dibalik approval rate terkait perang yang sekarang tinggal 29% itu, ada beberapa yang mengatakan bahwa memang ya bagaimana presiden yang menginginkan perang tapi kita yang dapat getahnya. Di Amerika tuh harga BBM juga sudah tinggi, melonjak. Jadi gimana mau menerima ininya Trump soal perang mereka kalau mereka yang akhirnya dapat dampaknya gitu kan. Jadi memang perang ini di satu sisi ada kemungkinan eskalasinya akan semakin meningkat dan akan berjalan panjang. Tapi di sisi lain juga sebenarnya warga dunia ini menginginkan ini segera berakhir ya. Entah apakah dengan kemenangan Iran atau draw gitu lah, atau dengan klaim kemenangan Amerika. Kalau dari sisi pragmatis warga dunia yang penting berakhir. Selat Hormuz sudah dibuka. Betul. Dan perekonomian dunia global yang diawali dengan harga minyak dunia mungkin gitu. Jadi agak kembali ke normal sebelum perang kan gitu. Tapi meskipun rakyat Amerika menjerit karena harga BBM, harga minyak yang melonjak tinggi itu, Trump kemarin kan terakhir bilang bahwa tidak ada urusan dengan
Selat Hormuz. Amerika memiliki minyak yang cukup banyak. Kan kira-kira itu yang disampaikan oleh Trump. Tapi faktanya kan rakyat Amerika menjerit karena harga BBM tinggi. Memang Trump ini suka-suka dia aja. Dan satu lagi, Mas. Soal ancaman Trump keluar dari organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Nah, apakah Trump akan betul-betul merealisasikan ancaman itu atau ya sekadar omong-omong? Ya, saya pikir apapun Amerika itu juga masih punya ketergantungan meskipun tidak terlalu besar ya terhadap NATO. Mereka juga dalam konteks geopolitik dunia itu kan dia rivalitas dengan Uni Soviet yang sekarang Rusia itu kan tidak bisa diakhiri begitu saja. Kalau dia kemudian benar-benar lepas dari NATO, ya saya pikir itu tidak menguntungkan dia lah untuk rivalitas geopolitik dunia. Tetapi ya betul, saya pikir Trump itu lebih banyak ke omong-omong lah ya. Dia berapa kali mengancam Iran itu 48 jam kalau tidak akan dihancurkan. Tapi begitu dijawab Iran dengan rudal, bukan dengan kata bendera putih, ya mereka kan ini sendiri lagi. Dia akan katanya membuat neraka di Iran kalau Selat Hormuz tidak dibuka. Ini kayak hari ini ultimatum itu berakhir ya. Kita lihat. Tapi yang pasti kan Iran tidak surut sedikit pun kan. Dan mereka justru menanggapinya sekali lagi menjawab setiap ancaman dari Trump itu dengan unjuk gigi bahwa mereka masih ada, bahwa kekuatan mereka masih membahayakan. Ada pernyataan menarik dari salah satu dari intelijen Amerika itu kan, ya katanya meskipun di permukaan itu hampir semua infrastruktur persenjataan Iran itu sudah dihancurkan, tetapi yang di bawah ini yang masih sangat banyak dan masih sangat membahayakan Israel dan Amerika. Bahkan katanya begitu bunker itu bisa dihancurkan, hanya dalam hitungan jam itu bisa dia pulihkan lagi. Silo-silo peluncuran rudal itu begitu dirusak, itu tidak perlu waktu lama untuk mengaktifkannya kembali. Jadi ya mereka sebenarnya Amerika itu juga kok menurut saya agak pusing juga menghadapi Iran ini. Dan Iran itu kan menyiapkan ini kan sudah puluhan tahun. Dia sadar betul dia akan menjadi incaran Israel, incaran Amerika. Sejak revolusi Islam Iran, dia sudah menegaskan posisinya sebagai musuh utama Amerika dan musuh utama Israel. Dan dia sudah bersiap diri dengan hal itu. Dengan membangun persenjataan meskipun di embargo, tetapi faktanya dia bisa membuat rudal-rudal yang begitu canggih. Dia bisa membuat persenjataan drone-drone yang selama tidak dibayangkan bisa dibuat oleh negara yang dikenai sanksi ekonomi, dan faktanya itu sudah ditunjukkan oleh Iran. Dan satu lagi menurut saya, kenapa Iran itu tidak juga surut semangatnya untuk terus bertempur ya, karena dukungan dari masyarakat mereka itu masih sangat besar. Memang ada yang selama ini kontra dengan gaya kepemimpinan teokratis Iran kan. Karena otoriter, dianggap otoriter dan segala macam, tapi ya mayoritas kan mendukung. Kenapa mereka hampir mendukung? 90%? Ya, kenapa mereka mendukung? Karena mereka merasa betul-betul punya pemimpin yang menaungi mereka. Kalau kita lihat video yang beredar salah satu mahasiswa Indonesia itu kan kalau rame nih, dia katanya untuk listrik itu sebulan hanya itu rame kan. Untuk listrik itu sebulan itu hanya sekitar Rp10.000, coba bayangkan. Untuk gas itu juga sekitar 10.000-an lah. Air 20.000. Coba bayangkan sebuah negara bisa memberikan fasilitas yang luar biasa. Mereka betul-betul menggunakan sumber daya alamnya itu untuk rakyatnya, dinikmati rakyatnya. Ya kalau kita suruh bayar listrik 5.000, 10.000, 20.000, ya kita pasti samina wa ata'na dengan pemimpin lah. Ya,
Itu menurut saya yang merupakan kekuatan luar biasa bagi rakyat, bagi bangsa Iran untuk menghadapi agresi Israel dan Amerika. Sekarang para milisi, para sukarelawan bahkan ada yang di bawah yang usia 12 tahun udah siap untuk bertempur kalau nanti ada invasi darat. Itu katanya melanggar anak-anak. Ya, tapi faktanya seperti itu. Seperti fakta kita dulu juga ada tentara pelajar kan? Yeah. Ya, itu menurut saya bukan ya betul sih sebenarnya anak-anak tidak dilibatkan, tetapi itu kan menunjukkan betapa cintanya rakyat Iran itu kepada pemimpinnya dan kepada bangsanya. Dan ketika negaranya diobok-obok ya dia akan bangkit untuk melawan apapun caranya, apapun risikonya. Dan menurut saya ini yang akan menyulitkan Amerika dan Israel ke depannya kalau mereka akan terus menyerang Iran. Oke, nah, kalau kita sih yang banyak itu cyber army. Di bagian akhir itu, Mas Punto nih, setelah memasuki 6 pekan peperangan ini, apakah Iran betul-betul sudah menunjukkan seluruh kemampuan perangnya, atau masih ada yang disembunyikan? Kalau menurut analis-analis dan pakar sih masih ada. Karena kan sebenarnya fasilitas persenjataan Iran itu hanyalah salah satu bagian dari strategi Iran yang mereka siapkan dari jauh-jauh hari ya. Walaupun sebetulnya dari belanja persenjataan Iran itu kalau dibandingkan dengan Amerika, bahkan dengan Israel itu kalah jauh. Iran pun tahu kalau head to head dengan ini ya akan kalah gitu. Makanya kan dia sejak dulu sudah mempersiapkan perang-perang, ya termasuk dengan menyiapkan mendanai kelompok-kelompok yang jadi proksinya dia itu kan, Hizbullah, Houthi, kemudian yang di Irak gitu. Tapi juga sebenarnya senjata mereka juga tidak sekecil itu juga. Jadi mereka masih punya senjata-senjata yang disimpan. Karena kan selama ini sebenarnya apa yang dilakukan Iran kan hanya merespon serangan Amerika kan. Iya. Atau provokasi Amerika. Jadi Amerika atau Israel. Jadi ketika diserang mereka membalas, serang balas gitu kan. Itu artinya kan mereka sebenarnya lebih boros Amerikanya dari sisi persenjataan daripada Iran kan. Dan misil-misil simpanan Iran itu kabarnya masih sangat banyak. Bukan cuma yang supersonik, bahkan ada yang hypersonic gitu. Jadi itu yang membuat Iran sampai sekarang masih bisa bertahan. Dan Iran ini sekarang dalam posisi yang tidak perlu menerima kesepakatan atau konsensus apapun dengan Amerika dan Israel sebenarnya. Ente jual aneh beli kan gitu. Ente diam aneh pun diam gitu kan. Kan gitu sebenarnya. Kalau Amerika menawarkan kesepakatan negosiasi dengan poin-poin yang menguntungkan mereka dan sangat merugikan bagi Iran, ya mereka nggak akan mau. Ya terbukti seperti yang lalu-lalu yang 15 poin kesepakatan tawaran Trump, nggak akan ini karena mereka juga siap untuk perang dalam jangka panjang pun kan mereka siap. Karena yang mereka harapkan kan sebenarnya musuh atau agresor ini yang kelelahan akhirnya. Jadi saya kira walaupun dari sisi belanja atau kekuatan persenjataan kalah dibanding Amerika dan Israel, tapi Iran masih akan bisa bertahan untuk perang yang lama. Kalau memang ini harus lama, mereka siap. Nah itu yang apakah Amerika siap dengan lama ya gitu. Intinya kan sebenarnya kuncinya ada di Amerika. Karena lagi-lagi ya itu, karena Iran juga salah satu kekuatannya juga
mereka bisa mengunci Selat Hormuz Iya. yang akan membuat dunia terguncang. Iya, faktanya sampai hari ini rudal-rudal Iran kan banyak yang menembus kota-kota di Israel kan, Iya. gagal diintersep sama Iron Dome-nya Israel yang konon katanya terkenal itu kan, gitu kan. Sebaliknya banyak rudal-rudalnya Amerika maupun Israel yang bisa diintersep sama Iran, meskipun banyak juga yang menyasar pada target-target penting. Tapi bahwa kerusakan di Iran itu juga sangat besar, Iya, sangat betul. lah. Ya apapun ya menurut saya itu wajar. Iya. Karena dari sisi kecanggihan, dari sisi kuantitasnya juga Amerika sama Israel juga tidak sedikit kan. Amerika bisa mengulang Vietnam dulu. Iya, iya. Seolah-olah menang di Iya, ini. di film, tapi pada kenyataannya Jadi ada istilah kan kalau waktu itu win the battle, the loss on the war. Iya. On the war. Ya saya kira kan kalau saya sih enggak, akhirnya nanti kok Trump ini akhirnya akan menarik diri tapi tetap mengklaim bahwa mereka menang, sudah menghancurkan, sudah mencapai tujuannya, menghancurkan rudal, menghancurkan potensi nuklir segala macam ya untuk menutupi ya rasa malu aja. Tapi menurut saya tidak akan cukup. Tidak akan inilah mengambil risiko untuk perang berlama-lama menurut saya. Karena kan tekanan dari dalam negeri juga sangat besar, kecuali kalau rakyat Amerika itu juga mayoritas mendukung perang ini yang akan habis-habisan. Ya kemarin ketika 8 juta lebih rakyat Amerika turun ke jalan itu kan sebagai penanda bahwa mereka tidak setuju dengan agresi militer Amerika ke Iran kan. Beda waktu kita lawan Irak kan, itu kan cukup mayoritas kan ya karena juga sudah juga karena katanya punya senjata kimia segala macam kan. Ya, dan hari ini tadi Mas Jaka bilang bahwa ini deadline Trump mengatakan bahwa akan membawa neraka ke Iran. Nah, kita lihat apakah betul-betul dia akan menghabisi Dijadikan Iran kembali ke zaman batu. Nah, akan mengembalikan Iran ke zaman batu atau justru sebaliknya Iran yang kembali meluncurkan rudal-rudal yang bisa menembus baik Israel dan target-target penting milik Amerika di negara-negara Teluk. Tapi biar cepat selesai lah perang ini. Gitu. Tapi Iran yang menang. Ya itu. Asalkan Iran yang menang, diomongin lagi. Kayaknya untuk perang Iran ini nggak akan ada Rembu 6 ya. Karena ya itu tadi approval rate masyarakat Amerika sangat kecil untuk perang ini. Ya, mungkin tapi kalau dulu agak kemenangan Iran itu bukan berarti dia bisa benar-benar menghancurkan ini kan. Israel artinya Amerika sama Israel akhirnya menarik diri itu kan sebenarnya sudah kemenangan. Iya, betul. Cukup ya? Cukup lah. Atau mau ada yang disampaikan? Nggak ada kata-kata hari ini? Nggak ada. Bagus, mantap gitu, nggak ada. Mas Jaka, apa ada? Pantun. Oke, Sobat PD Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.